Kontroversi film animasi karya anak bangsa Merah Putih One for All semakin memanas setelah penayangan trailernya menuai pro dan kontra. Publik mempertanyakan kualitas visual, jalan cerita, hingga isu anggaran yang disebut mencapai miliaran rupiah. Produser film Toto Sugriwo akhirnya angkat bicara melalui akun X miliknya untuk meluruskan berbagai tudingan yang beredar. Ia membantah keras isu bahwa proyek ini mendapatkan dana pemerintah sebesar 6,7 miliar rupiah, bahkan menegaskan tidak pernah menerima 1 rupiah pun. Menurutnya, hujatan publik sudah merambah ranah pribadi dan menimbulkan tekanan mental bagi dirinya, istri, dan anak-anaknya. Toto menjelaskan bahwa peran Kementerian Ekonomi Kreatif hanya sebatas memberikan masukan teknis seperti desain karakter, visual, hingga trailer, sebagaimana yang biasa dilakukan terhadap pihak lain yang beraudiensi. Tidak ada bantuan finansial maupun fasilitas promosi yang diberikan. Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dan berhenti menyebarkan fitnah. Meski baru menayangkan trailer, film ini sudah menuai kritik tajam, terutama terkait standar animasi layar lebar, kualitas grafis, dan cerita yang dianggap dipaksakan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pokoknya, pesan dari gua, jangan pernah support proyek pemerintah kayak gini. Kalau disupport, mereka bakal bikin film mulu aja dengan anggaran kita yang tak guna. Tanya kayak anak bangsa, nyata, karakter, lokasi, semuanya beli. Anggarannya itu kan 6-7 M. Kalau dikontung, ini cuma sekian doang. Nggak bakal nyampe itu 200 juta juga. Apalagi ini grafiknya jelek banget. Dia pasti beli kualitas yang di bawah XD. Biar lebih mau. BTW gue dapat info ini dari Facebook, dan karakter ini bisa dibeli di dust3d.com. Di sana tuh memang banyak banget karakter game, karakter kartun. Oh kan, background yang di pasar itu bukan di Indo tapi di Mumbai. Dan inget gak sih scene yang di hutan yang di batu-batu itu bukan di Indo juga, tapi gue lupa itu di luar negeri. Malu banget anjir punya negara kayak gini. Luar biasa, dengan biaya 6,7 miliar, durasi 70 menit, 2 bulan selesai, anime ini siap bersaing dengan Demon Slayer pada 14 Agustus mendatang. Gila, merinding gue ngeliat trailernya. Kalian udah lihat belum? Buruan lihat. Animasi karya anak bangsa kayak gini harus didukung. Animasi ini diproduksi oleh Perfiki Freasindo. Tapi kok kayak bapak-bapak gini ya? Ingat filosofi bahwasannya usia hanyalah angka, jiwanya tetap pemuda, anak bangsa, pride kok. Tapi kok setelah ditelusurin sama netizen, banyak footage atau elemen-elemen dari internet. Walaupun itu berbayar sih, tapi mirip dari lokasinya, tokohnya. Mungkin ini cuma angkutan doang. Gue yakin film Merah Putih One for All ini murni kreatif dari tangan-tangan anak bangsa. Contoh misal adegan burung, tapi suaranya kayak terdengar suara monyet. Atau telinga saya yang salah dengar kali. Terus anak-anak yang tidur di barak militer, lengkap dengan senjatanya. Tapi gokil sih, merinding gue. Ini animasi emang kacau sekacau-kacaunya sih kalau gue bilang. Karena saking jijiknya gue sama ini animasi, akhirnya gue coba buat telusur nama-nama yang ada di balik ini, yang informasinya udah tercantum di poster. Hal pertama yang membuat gue penasaran adalah Perfiki, karena dia ada logonya dan katanya Perfiki adalah rumah produksi dari animasi ini. Setelah gue searching, ternyata Perfiki bukanlah rumah produksi film, melainkan portal berita. Selain itu, gue gak dapet informasi lagi tentang Perfiki kecuali di Google Maps, yang mana singkatan dari Perusahaan Persatuan Film Keliling Indonesia. Setelah itu gue telusur nama-nama yang ada di poster, dan orang pertama yang gue search adalah Endiarto. Ternyata bukannya gue dapet informasi tentang Endiarto, malah portal berita lain pun nanya, Endiarto ini siapa? Belum ada informasi yang jelas. Gila nggak tuh? Kalau yang ijo-ijo di posternya itu nama-nama pakai font ijo, katanya itu dubbernya. Gue males searching, bodo amat. Akhirnya gue searching lah nama lain, yaitu Bintang Takari. Dan ternyata agak banyak juga informasi terkait Bintang Takari selain akun YouTube ini. Di akun YouTube-nya Bintang Takari ini ngerilis berbagai trailer. Bahkan ya animasinya ini bukan original dari dia, banyak yang ambil dari template. Termasuk animasi yang gak mau gue sebutin judulnya ini pun banyak ternyata dia ngambil template dari luar. Entah dia beli aset
entah dia tracing aset, gua juga nggak tahu. Yang jelas, animasi yang gak mau gue sebut judulnya itu bukan original hasil gambar dia. Ya intinya ini animasi, ini kartun emang dari awal gak jelas. Budgetnya berapapun gak disebutin, semuanya tertutup. Berapa staff yang terlibat pun gak dicantumin. Andy Yarto itu siapa juga gak dicantumin. Emang ini gak jelas dan tujuannya apa gue juga gak tahu. Tanggal 14 Agustus nanti akan rilis film Merah Putih One for All. Dia kabarnya siap untuk bersaing dengan Demon Slayer. Oke, jujur, pertanyaan saya banyak sekali. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, Pak, Bu, yang bikin, itu budget filmnya berapa? 15.000 plus kopi, plus pisang. Pisang buat apa, staff? Biar bergizi. Orang makan pisang biar bergizi. Orang makan nasi biar kenyang. Makan sayur biar sehat. Orang mandi biar bersih. Salah. Orang mandi biar biur. Pak, itu budgetnya berapa? Bapak bilang 5 juta aja, bagi saya kemahalan itu. Pertanyaan saya yang berikutnya, itu yang bikin siapa? Anjing pudel, marbot merah jambu, wedus gembel. Siapa yang bikin ini tahun 2025 loh, Pak? Kalau Bapak bikin ini tahun 1306, itu juga tetap disambit. Tahun 2025 siapa yang bikin animasi kayak gitu? Setahu gue ya, animator, filmmaker Indonesia pada bagus-bagus sekarang. Ada yang terlibat di film Avenger, ada yang terlibat di Disney atau Pixar atau apapun. Kenapa nggak pakai dia? Ini Bapak pakai siapa? Animator umur 128 tahun. Sumpah, please kasih tahu ke saya, Pak. Kasih tahu ke saya bahwa trailer yang tadi kita nonton itu cuma prank. Pas nonton terus tiba-tiba wah, sebelum mulai ada yang maju. Bagi yang nonton trailernya kemarin, kalian kira prank. Masa kamu bikin sejelek itu? Ini film sesungguhnya. Please, itu yang beneran terjadi. 14 Agustus mau bersaing sama Demon Slayer. Buset, Pak. Ini mah amat Tanjiro di Slay beneran, Pak. Bukan dikalah bersaing, bonyok-bonyok, terkubur. Di film kalau beneran kayak gini ya, sama kayak di trailer. Ya harusnya iya, trailer film kan cuplikan-cuplikan dari filmnya kan. Saingan sama TikTok cringe India aja kalah. Aduh, sumpah jujur gue kaget, gue shock. Karena apa? Ini tahun 2025 dan dari kemarin film Indonesia lagi bagus-bagus. Gue di penikmat film ya. Mau film dari negara manapun gue tonton. Indonesia, Hollywood, Thailand, Korea, Cina, Swedia, Finland, Belanda. Lagi banyak tuh film Belanda di Netflix. Gue tonton semua. Dan dari kemarin gue nonton film Indonesia itu gue lagi wah, harapan gue tinggi banget. Sore, bagus banget. Agak lain, lucu banget. Kodrat, jujur jelek. Jujur Kodrat jelek. Pabrik Gula Uncut, gue belum nonton gara-gara gue nonton Kodrat kemarin. Gue setiap minggu pasti nonton film. Mama XX1 Pondok Indah, Sensi Gandaria tuh bosen liat muka gue. Apalagi yang bagian tempat makanan sama minumannya. Pas gue datang mereka pasti gosip, tuh, lihat tuh. Kenapa bro? Kok bro kan yang jaga perempuan ya? Kenapa sis? Ya, gitu gak sih? Ya, kenapa sis? No, lihat aja no, si gendut datang lagi. Emang si gendut kenapa? Itu yang popcornnya selalu minta tambah butternya mulu. Mesennya popcorn asin paling gede, terus minta butternya banjir bandang. Jujur sama gue, popcorn asin paling enak, butternya itu XX1. Gue nggak tahu kenapa. Gue sampai udah nggak peduli tuh butter dari mana. Ternyata 5 tahun lagi keluar. Ternyata butter popcorn di XX1 diperas dengan ketek pegawai XX1. Bodoh, enak, bodoh amat. Mau lu bilang, oh ternyata popcorn XX1 butternya adalah iler kuntilanak. Bodoh, enak banget. Gue mau pulang tuh kuntilanak. Udah sini sama Oma ya, sama Obio. Ya balik ke yang tadi. Tadi gue lagi ngomong apa ya? Nah, film Indonesia tuh lagi naik. Banyak film-film yang lu tonton yang bikin lu jadi berharap, ih ini bisa nih makin maju. Ih ini bisa nih makin maju. Nonton trailer ini, gue jadi pengen berantem. Kenapa? Ya kenapa enggak? Suka-suka gue. Hidup-hidup gue. Gue punya free will, pelawak namanya Kiwil, kantor wilayah namanya Kanwil, binatang yang kalah sama kuda-kuda namanya Kancil. Udah gak lucu, sorry. Pak, mohon maaf Pak, kalau video saya kayak kesannya gimana banget, tapi jujur saya kecewa, saya sedih. Kalau misalnya ada orang nanya, Staf udah nonton trailernya Merah Putih One for All? Udah. Reaksi lu gimana? Reaksi gua tuh gini. Tuh, aduh. Boleh saya kasih saran Pak? Mending dibenerin lagi tuh film, jangan tayang tanggal 14. Beresin lagi, tayangnya tahun depan. Ada waktu setahun tuh untuk benerin tuh, beresin tuh. Emang jeleknya dari mananya semuanya Pak? Posternya aja kayak kompetisi gambar anak SD. Dan bukan yang menang, juara harapan 5 lagi tuh, juara harapan orang tuanya dia doang Pak. Pendapat kalian gimana? Mungkin ada yang sangat menanti-nantikan film ini. Jujur kalau ada teman gue ngasih tuh tiket film ke gue, Staf nih ada tiket buat lu. Wih thank you banget, tiket apa nih? Tiket film Merah Putih One for All. Reaksi gue adalah, lu ada masalah apa sama gue? Lu benci sama gue? Segitunya kita tuh temenan lo? Enggak. Nah yaudah, itu opini gue. Opini lu apa? Komennya ada yang lucu lagi. Jadi dikasih bajakannya pun gue nggak mau. Iya sama. Disuruh nonton gratis. Gue yang bayar orangnya untuk gue nggak nonton. Tolong nih 300.000 tolong gue jangan nonton. Tolong.